Alia mengira rumah tangganya baik-baik saja, hingga satu pesan di ponsel suaminya mengubah segalanya. Sejak itu, ia memasuki perjalanan sunyi yang penuh luka, kebenaran, dan keputusan terbesar dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Pagi itu, aroma kopi yang baru diseduh memenuhi dapur kecil rumah mereka. Alia menaruh 2 cangkir di meja makan, satu untuk dirinya, satu lagi untuk Ragil. Kebiasaan kecil yang tidak pernah ia lewatkan sejak awal pernikahan mereka. Baginya, menyuguhkan kopi untuk suami adalah tanda sederhana bahwa ia peduli, bahwa rumah ini tetap hangat meski ia dan Ragil jarang punya waktu berdua seperti dulu. Ragil turun dari kamar dengan kemeja kerja yang sudah ia siapkan sejak malam. Rapi, wangi, dan selalu tampak tergesa. Masuk agak pagi ya, banyak meeting. Katanya sambil meraih kopinya hanya dengan satu tangan. Sentuhan mata mereka begitu cepat, seolah Ragil takut berlama-lama menatap istrinya sendiri. Alia tersenyum kecil mencoba menahan perasaan aneh yang membuat dadanya terasa sesak. "Cepet banget mas, sarapan sedikit dulu," ucapnya lembut. "Aku makan di kantor saja ya, ada laporan yang harus segera dicek," jawab Ragil sambil meraih ponselnya lalu memasukkannya ke dalam saku seperti menyembunyikan benda berharga. Hal kecil itu lagi. Alia memperhatikan gerakan Ragil yang semakin sering menjaga ponselnya seperti sesuatu yang tidak boleh disentuh siapapun. Dulu, Ragil selalu meletakkan ponsel di meja sembarangan, bahkan sering Alia yang membawakannya. Tapi belakangan ini, ponsel itu seolah menjadi bagian dari tubuhnya, tidak pernah lepas. Ragil mencium kening Alia secara singkat sebelum langkah pergi. "Jaga diri ya." Kalimat itu manis, tapi hati Alia terasa kosong, seperti mendengar kata-kata dari seseorang yang suaranya semakin jauh meski berdiri di hadapannya. Setelah pintu tertutup, keheningan memenuhi ruang keluarga. Alia duduk perlahan memandang cangkir kopi Ragil yang tidak disentuh. Uapnya menghilang perlahan, sama seperti kehangatan sikap Ragil beberapa bulan terakhir. Alia bukan istri yang manja. Sejak awal pernikahan, ia tahu Ragil punya pekerjaan besar yang menuntut banyak waktu dan pikiran. Ia terbiasa menunggu, terbiasa makan malam sendirian ketika Ragil lembur, tapi kini ada sesuatu yang berbeda dari kesibukan Ragil. Bukan hanya soal jam kerja, lebih seperti perasaan menyidih saja. Ragil menjauh. Setiap malam, Ragil pulang dalam keadaan lelah, masuk kamar, dan langsung tidur tanpa sempat bertanya bagaimana hari Alia. Tidak ada percakapan sebelum tidur, tidak ada pelukan spontan yang dulu sering membuat Alia merasa dicintai. Ketika Ragil pulang, aroma parfum wanita yang asing sesekali tercium samar, tapi Alia selalu memaklumi. Mungkin dari kolega kantor, pikirnya. Ia tidak menolak berpikir buruk. Ia tidak ingin menjadi istri yang mudah curiga. Siang itu saat Alia merapikan pakaian Ragil yang menumpuk di lemari, ia menemukan sehelai struk belanja dari sebuah mall mewah. Parfum pria, kemeja mahal, dan sebuah cincin wanita. Harganya cukup untuk membuat Alia terdiam beberapa menit. Ia menatap kertas itu dengan tangan bergetar. Alia mencoba tersenyum menenangkan diri. Mungkin cincin itu hadiah Ragil untuknya.
Ulang tahunnya memang tinggal 2 minggu lagi. Ia ingin percaya. Ia harus percaya. Karena menerima kenyataan lainnya terlalu menakutkan. Ketika malam tiba dan Ragil belum pulang hingga lewat jam 9, Alia duduk di sofa sambil meluk bantal. Matanya terus mengarah ke pintu setiap kali mendengar suara kendaraan lewat. Ponselnya tidak berdering, tidak ada kabar dari Ragil, seperti biasa. Alia menarik napas panjang. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Mas pasti kerja, Alia jangan mikir macam-macam." Namun, kata-kata itu tidak menenangkan. Ada rasa asing di dada. Rasa yang muncul ketika cinta mulai kehilangan genggamannya. Ketika Ragil akhirnya pulang hampir jam 11, ia hanya berkata, "Maaf, lembur." Sebelum masuk kamar mandi tanpa melihat wajah Alia. Alia diam. Ia memperhatikan cara Ragil menghindari tatapannya. Cara Ragil menyimpan ponsel di bawah bantal saat tidur. Cara Ragil memberi pelukan seadanya seolah tubuh Alia hanya angin lewat. Semua masih baik-baik saja di permukaan. Rumah mereka masih berdiri, mereka masih tidur di ranjang yang sama. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, tidak ada kata cerai yang pernah terlontar. Namun dalam keheningan itu, Alia mulai memahami sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Rumah tangga tidak selalu hancur dengan pertengkaran besar. Kadang ia retak perlahan dalam diam. Alia belum berani menyimpulkan apa-apun. Ia hanya merasakan satu hal yang terus menusuk. Ada sesuatu yang berubah. Dan ia takut mencari tahu apa itu. Beberapa hari terakhir, suasana rumah terasa semakin berat. Ragil sering pulang dengan raut wajah kusut, sedikit saja Alia bertanya, jawabannya selalu ketus. Ada hari-hari ketika Ragil membanting puntu atau menghela napas panjang seolah seluruh dunia mengganggunya. Padahal Alia hanya bertanya hal sederhana seperti, "Mas, sudah makan?" Atau, "Ada yang bisa Alia bantu?" Dulu, Ragil selalu bercerita setiap ada masalah kantor. Kini, setiap ditanya, ia hanya menjawab pendek. "Capek, jangan bahas apa-apa dulu." Alia mencoba memaklumi. Tapi cara Ragil menghindari sentuhan, cara ia berpindah posisi duduk begitu Alia mendekat, membuat dada Alia terasa nyeri. Seakan ada jarak tinggi yang tiba-tiba tercipta di antara mereka. Pagi itu, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Ragil sedang mandi, bersiap untuk berangkat lebih awal dari hari-hari sebelumnya. Alia merapikan tempat tidur sambil sesekali melirik ponsel Ragil yang tergeletak di atas meja rias. Ia tidak berniat menyentuhnya. Ia bukan tipe istri yang kepo, meski perasaannya akhir-akhir ini terus diguncang firasat buruk. Lalu, ponsel itu bergetar pelan. Satu getaran, lalu dua. Seolah memanggil, seolah merobek keheningan rumah yang sudah rapuh. Alia menoleh tanpa sadar. Layarnya menyala menampilkan pesan masuk di bagian notifikasi. Tak ada kunci layar yang menutupinya. Nama pengirim muncul jelas. Dita. Alia mengenal nama itu. Asisten Ragil. Perempuan muda, ambisius, sering Ragil puji karena pekerjaannya cepat. Alia tidak pernah menaruh curiga. Baginya, Dita hanyalah karyawan, tidak lebih. Hingga pesan itu muncul. "Aku kangen kamu, Mas. Uang 100 jutanya mana?" Dalam sekejap, tubuh Alia terasa membeku. Ia berdiri tanpa bergerak, memandangi layar ponsel itu dengan pandangan kabur. Tangannya bergetar seolah tidak sanggup menahan gunjangan yang menyerbu dadanya. Kangen? Uang 100 juta? Untuk apa? Kenapa dengan Ragil? Alia ingin mengedip, tapi seakan kelopak matanya ikut membatu. Suara air dari kamar mandi terdengar samar-samar, tetapi telinganya berdenging keras. Seolah dunia tiba-tiba menjadi asing. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Pikirannya berlari-lari tanpa arah. Marah, sedih, bingung. Semuanya bercampur seperti badai yang menghantam dinding dadanya.
Alia tidak menyentuh ponsel itu sama sekali. Ia hanya menatapnya, dan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan sebagian dari hatinya. Pesan kedua masuk. "Mas, aku butuh itu hari ini. Aku gak bisa nunggu." Alia memejamkan mata. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Tenggorokannya terasa tercengkik. Apakah Ragil benar-benar mengirim uang sebanyak itu? Untuk apa? Untuk siapa? Untuk perempuan ini. Rasanya seperti ditikam dari arah yang tidak terlihat. Pintu kamar mandi terbuka. Alia buru-buru menghapus air matanya dan berbalik, berpura-pura sedang melipat selimut. Jantungnya berdegup kencang sampai terasa menyakitkan. "Sayang, mana handukku yang kecil?" tanya Ragil sambil berjalan menuju lemari. Alia menunduk lebih dalam, menyembunyikan wajah yang merah padam karena menahan tangis. Di dalam, tadi Alia taruh bawa kain besar. Gumam Ragil. Lalu kemudi masuk ke kamar mandi. Alia berdiri sendirian dalam kamar. Hening, tapi tidak menenangkan. Kepalanya dipenuhi ribuan pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Namun suaranya mati di tenggorokan, terjerat oleh rasa takut mendengar kebenaran yang mungkin jauh lebih menyakitkan daripada apa yang baru ia lihat. Ketika Ragil akhirnya keluar dan bersiap berangkat, Alia hanya menatap punggungnya. Punggung yang dulu membuatnya merasa aman, kini terasa seperti dinding besar yang menyembunyikan sesuatu. "Mas berangkat dulu," ucap Ragil singkat. Alia mengangguk tersenyum tipis meski hatinya seakan remuk menjadi serpihan kecil. "Mas, hati-hati," katanya pelan. "Ya." Pintu menutup. Langkah Ragil menjauh, dan air mata Alia jatuh lagi tanpa mampu dihentikan. Ia duduk sepelan di atas tempat tidur, menutup wajah dengan kedua tangan. Rasanya seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Ia belum berani bertanya, belum siap menghadapi jawaban. Ia menahan semuanya sendiri, berharap atau mungkin memohon, agar semua ini hanya kesalahpengertian. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu tidak ada kata kangen dan uang 100 juta yang dikirim oleh seorang asisten tanpa hubungan yang lebih dalam. Dan itulah yang paling menakutkan. Sejak pagi ketika pesan itu muncul, hidup Alia seperti berubah menjadi lorong panjang yang gelap. Ia tidak lagi menjalani hari seperti biasanya. Ada sesuatu yang terus mengganjal dadanya. Beban itu mengikutinya kemanapun ia pergi. Ke dapur, ke ruang tamu, hingga ke tempat tidurnya. Namun Alia tidak ingin gegabah. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti lengkap. Ia masih berharap semua ini salah. Tapi sisi lain dari dirinya menekan, menuntut jawaban yang lebih jelas. Malam demi malam, Ragil pulang lebih larut dari sebelumnya. Jika biasanya ia mengabari, kini ia hanya mengirim pesan singkat, lembur, atau kadang sama sekali tidak memberi kabar. Alia menunggu di ruang tamu dalam diam, menyaksikan jam terus bergerak tanpa kepastian. Ketika Ragil akhirnya tiba, aroma parfum baru yang menyengat selalu melekat di tubuhnya. Itu bukan parfum yang biasa Ragil pakai. Alia sangat hafal aroma suaminya. Selama bertahun-tahun, wangi itu adalah tempat ia merasa aman. Tapi beberapa malam ini, aromanya berbeda. Wangi yang lebih kuat, lebih manis, lebih mewah. Seperti parfum yang sering dipakai perempuan. Alia mencoba tersenyum setiap kali Ragil pulang. Namun respon Ragil tetap datar. "Mas, mau makan?" "Enggak. Udah makan." Kata-kata itu terasa seperti pisau. Tidak pedas, tapi justru dingin dan perlahan mengiris habis rasa percaya yang tersisa. Suatu malam ketika Ragil tertidur karena kelelahan, Alia duduk di sisi ranjang sambil menatap punggung suaminya. Ponsel Ragil berada di atas meja kecil dekat kepala tempat tidur. Alia mengulurkan tangan, namun langsung menariknya lagi. Ia tidak ingin menjadi pengintip. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang mengorek-ngorek ponsel suaminya hanya untuk mencari jawaban yang sebenarnya sudah ia ketahui di hatinya. "Kalau kamu memang menyimpan rahasia, biarkan aku menemukan jawabannya sendiri," bisik Alia pada dirinya sendiri.
Keesokan harinya, ketika Ragil berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, Alia duduk di meja makan sambil menatap ponselnya sendiri. Ia membuka aplikasi mobile banking. Ragil dan Alia memang memiliki akses antar rekening, karena dulu Ragil ingin semuanya transparan. Tapi kini, transparansi itu justru menjadi jendela menuju fakta yang seharusnya tidak pernah ada. Jari Alia gemetar ketika ia masuk semenu mutasi rekening Ragil. Baris demi baris transaksi muncul. Beberapa tampak normal, tagihan listrik, pembayaran cicilan mobil, belanja bulanan, transfer rutin untuk orang tua Ragil. Tapi kemudian ada satu baris yang membuat mata Alia membesar. Transfer 100 juta rupiah. Nama penerima, Dikta Ardelia. Darah Alia serasa menghilang dari tubuhnya. Ia mundur sedikit dari layar, seolah angka itu bisa meletus dan menghancurkan dirinya kapan saja. Tanggal transfer itu hanya beberapa hari sebelum pesan yang ia lihat masuk. Rasanya seperti dihianati 2 kali, oleh pesan yang menyayat dan oleh bukti yang kini terlihat di depan mata. Parfum baru, pulang larut, nada bicara dingin, ponsel yang tidak pernah lepas dari tangan, dan kini uang 100 juta rupiah mengalir ke perempuan yang memanggil suaminya emas. Potongan-potongan itu mulai menyatu dalam pikiran Alia. Ia tidak lagi berusaha menyangkal. Realitas yang selama ini ia berusaha tolak kini berdiri tegak dan menatapnya tanpa belas kasihan. Air mata Alia jatuh tanpa suara. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan agar isaknya tidak terdengar. Ia tidak ingin rumah ini menjadi tempat penuh suara patah. Ia ingin tetap terlihat kuat, setidaknya untuk dirinya sendiri. Ia memandangi ponselnya lama sekali. 1 menit, 2 menit, lalu 5 menit. Seolah dengan melihat angka itu ia bisa membalikan waktu. Namun tidak ada yang berubah. Alia meletakkan ponsel perlahan, seolah benda itu bisa pecah karena sentuhannya. "Untuk apa, Mas?" bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara jarum jam yang terus berdetak, mengiringi detik-detik kehancuran perasaannya. Meskipun begitu, Alia tidak ingin bertindak gegabah. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin mengamati, menunggu, mempelajari. Ia ingin tahu sejauh mana pengkhianatan ini berlangsung. Ia ingin tahu sejauh mana Ragil dan Dita melangkah. Ia ingin melihat perubahan Ragil, ekspresinya, tindakannya, sebelum akhirnya ia menentukan langkah selanjutnya. Bukan untuk berharap kembali, namun untuk memastikan tidak ada keraguan ketika nanti ia mengambil keputusan. Sore itu ketika Ragil pulang kerja, Alia memperhatikan setiap gerak-geriknya. Cara Ragil membuka pintu, cara ia melepas sepatu, cara ia menghindari tatapan. Alia menatapnya dengan senyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa. Ragil tidak menyadari apapun. Ia masuk kamar, mengganti pakaian, lalu sibuk dengan ponselnya lagi. Alia duduk di ruang tamu memandangi suaminya dengan tatapan kosong. Ia tidak memarahi, ia tidak menuntut. Ia hanya mengamati. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Alia merasa benar-benar sendirian dalam pernikahannya. Hujan turun deras ketika Alia akhirnya memberanikan diri keluar rumah sore itu. Payungnya hanya menahan sebagian air, sisanya jatuh membasahi pipi, menyatu dengan air mata yang tidak berhenti sejak pagi. Ia menuju sebuah kafe kecil yang jarang ramai, tempat ia biasanya bertemu satu-satunya orang yang selalu bisa ia percaya, Rani, sahabat yang sudah seperti saudaranya sendiri. Saat Alia masuk, Rani langsung berdiri. "Ya Allah, Ali, kamu kenapa? Kok mukamu?" Alia tidak menjawab. Ia langsung memeluk Rani erat, tubuhnya gemetar hebat. Tangis yang selama ini ia tahan sekuat tenaga akhirnya pecah sepenuhnya. Rani mengusap punggung Alia, memintanya duduk, lalu memesan teh hangat untuknya. Butuh waktu beberapa menit bagi Alia untuk bisa bicara. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semuanya. Pesan itu, transfer 100 juta, sikap Ragil yang berubah, semua kepingan perasaan hancur yang tak mampu ia artikan. Rani mendengarkan tanpa memotong, tanpa bertanya. Hanya memegang tangan Alia kuat-kuat, seolah ingin menahan tubuh sahabatnya agar tidak runtuh. Saat Alia selesai, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Rani menarik napas panjang. "Alia, kamu harus kuat, tapi jangan ambil keputusan sekarang.
Kumpulkan bukti dulu. Kamu berhak tahu seluruh kebenarannya. Berhak melihat sejauh apa mereka mengkhianati kamu. Alia menunduk, memainkan tisu yang sudah basah. Aku takut, Ran. Kalau semua ini benar, aku takut apa yang akan aku lakukan. Rani menatap Alia dalam-dalam. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu cuma terluka. Dan orang yang terluka, kalau sudah diam api melihat segalanya, itu lebih mengerikan daripada yang marah-marah tanpa arah. Alia terdiam. Kata-kata itu menusuk, tapi justru menyadarkannya. Ia merasa tubuhnya perlahan menemukan pijakan. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk mulai berjalan ke arah kebenaran yang selama ini Ragil sembunyikan. Malam itu, setelah pulang, Alia duduk di depan meja kerja dengan laptop terbuka. Di rumah yang sunyi, ia mulai menyusun rencana. Bukan rencana yang kasar, bukan balasan membabi buta, tapi langkah-langkah yang terukur. Jika Ragil bermain diam-diam, ia akan membalas dengan cara yang sama, lebih halus, lebih tenang, tapi jauh lebih menusuk. Langkah pertama, memahami cara Ragil bertindak. Alia mengingat gaya pesan Ragil, ritme bahasanya, kata-kata pendek yang biasa ia pakai. Ragil jarang mengetik panjang. Ia lebih sering menggunakan tanda titik daripada emoji. Kalimatnya tegas, tapi cepat. Alia mulai meniru cara Ragil menulis, mempelajari pola-pola kecil yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. Semua itu ia lakukan bukan untuk berselingkuh balik, tapi untuk satu tujuan, membuka semua rahasia Ragil tanpa Ragil sadar. Langkah kedua, mendapatkan akses informasi. Alia tahu ia tidak mungkin menyentuh ponsel Ragil secara langsung, namun ia mengingat satu hal. Ragil pernah menghubungkan nomor teleponnya ke akun bank dan beberapa layanan digital. Dengan sedikit keberanian dan pengetahuan administrasi, ia menghubungi pusat layanan operator. Dengan alasan perubahan perangkat, ia meminta duplikasi SIM Ragil. Butuh waktu 2 hari untuk proses itu. 2 hari penuh kecemasan, 2 hari penuh doa agar Ragil tidak tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketika kartu itu akhirnya tiba, ia memegangnya lama sekali. Sebuah benda kecil, namun punya kekuatan besar untuk membuka pintu yang Ragil pikir terkunci rapat. Ia memasukkan kartu itu ke ponsel cadangan yang lama tidak ia gunakan. Saat terhubung, notifikasi mulai berdatangan. Pesan bank, verifikasi aplikasi, dan beberapa layanan yang sebelumnya Alia tidak tahu Ragil pakai. Namun yang paling membuat napas Alia tersegak adalah pesan-pesan dari nomor Dita. Satu persatu masuk, lembut, manja, menuntut. Pesan-pesan yang seharusnya hanya diterima seorang suami dari istrinya. Alia membeku, memandangi layar ponselnya seperti menatap jurang. Setiap kata dari Dita menampar hatinya. Ia tidak menjawab apapun. Ia hanya membaca, dan terus membaca, sampai rasa pedih itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesak, perih, namun ada juga ketegasan baru yang tumbuh perlahan, seperti percikan api kecil yang siap membesar. Alia menutup ponsel perlahan. Ia menarik napas panjang, seluruh tubuhnya bergemetar, namun matanya tidak lagi kosong beberapa hari lalu. Ia tahu satu hal, apapun yang Ragil sembunyikan, ia akan melihat semuanya. Dan saat kebenaran itu terungkap, ia akan memastikan Ragil merasakan luka yang selama ini ia telan sendiri, bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, tapi dengan kenyataan yang paling menyesakkan bagi seorang pengkhianat. Melihat Alia bangkit, tepat di depan matanya, tanpa perlu bersuara. Alia duduk di tepi ranjang dengan ponsel Ragil di tangan. Jemarinya bergetar ketika membaca pesan terakhir dari Dita yang baru masuk sepagi itu. "Mas, aku butuh uangnya sekarang. Aku kangen, lama gak ketemu." Ada emoji hati, 2, seolah mengejek luka yang sudah terlanjur menganga. Alia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan nafas yang tak stabil. Kali ini ia tidak ingin menangis. Air matanya seakan sudah kering sejak malam-malam panjang penuh ketakutan, marah, dan kecurigaan tanpa jawaban. Ia mengetik balasan dengan hati yang tercabik-cabik. "Kesini saja, istriku nggak di rumah.
Nanti ku kasih. Ia menekan kirim dan setelah itu jantungnya seperti tidak berdetak. Notifikasi balasan muncul tak sampai 5 detik kemudian. Serius mas, aku OTW ya. Dada Alia seperti digorok. Ia membaca pesan itu sambil menatap bayangannya di cermin. Mata sembab, wajah pucat, tapi ada bara kecil di sudut matanya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Langkahnya goyah ketika ia mengambil posisi di balik pintu kamar. Tangannya memegang erat gagang pintu. Keringat dingin menetes di pelipis. Ia bisa mendengar suara detik jam menyatu dengan detak jantungnya. Tak lama kemudian, tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Ketukan pertama. Ringan, penuh percaya diri. Seperti seseorang yang sangat yakin bahwa ia diterima di rumah ini. Alia menahan nafas. Pintu ruang tamu berderit, terbuka. Suara langkah tumit tinggi terdengar menusuk, memecah kesunyian rumah itu. Langkahnya santai, sok manja, sok akrab. Aku masuknya mas. Suara Dita terdengar lembut, manja, memuakan. Alia menutup mulutnya agar tidak terisak. Dita semakin masuk, melangkah ke tengah ruang tamu. Ia menaruh tasnya di sofa sambil bercermin di layar ponselnya, memperbaiki lipstiknya. Dan detik itu juga, seluruh kamera menyorotnya dari 3 sudut sekaligus. Alia melihat semuanya dari celah pintu kamar. Dita tersenyum kecil seperti seseorang yang merasa berkuasa. Mas Ragil, aku kangen banget, gumamnya. Alia ingin berteriak, ingin menubruk, ingin menghancurkan semua ini. Tapi ia menahan diri dengan sisa kesadaran yang sangat tipis. Karena ia tahu, luka yang paling dalam bukan disampaikan dengan amarah, melainkan dengan kebenaran yang muncul di hadapan pelakunya tanpa bisa ditolak. Dan hari ini adalah hari pertama dari semua itu. Suara langkah Dita semakin mendekat ke arah lorong menuju kamar. Semakin dekat, semakin nyata, semakin menusuk. Alia berdiri di balik pintu. Tubuhnya tegang, nafasnya tak beraturan, menunjuk momen ketika gagang pintu akan berputar. Dan ketika Dita mengulurkan tangannya untuk membuka pintu itu, rumah yang selama ini penuh luka akhirnya mencapai puncak kedegangannya. Do. Ragil sedang di kantor ketika 2 notifikasi masuk sekaligus ke ponselnya. Mas, aku bentar lagi sampai rumahmu ya, dari Dita. Dan yang kedua, duplikat SIM, pesan terkirim ke perangkat lain. Ragil terdiam. Nafasnya seperti tertahan di tenggorokan. Ia menunduk perlahan, memeriksa ulang layar ponsel, seolah berharap ia salah baca. Tapi tidak, semuanya jelas. Dita dalam perjalanan ke rumahnya saat pagi hari, saat Alia seharusnya ada di rumah. Tengkuknya panas, keringat dingin langsung muncul. Ia mencoba menelpon Dita. Tut, tidak diangkat. Ia mencoba lagi, lebih panik, suaranya tercekat, masih tidak diangkat. Anjir, Dita, jangan sekarang. Ragil berdiri terburu-buru, mengambil kunci motor hampir menjatuhkan kursi kerjanya. Beberapa rekan kantor menatapnya bingung, tapi ia tidak peduli. Ia hanya memikirkan satu hal. Jika Alia menemui Dita di rumah, selesai sudah hidupnya. Ia melaju kencang, hampir menerobos lampu merah. Tangannya gemetar saat memegang stang motor. Pikiran buruk berputar-putar. Bagaimana jika Alia sudah tahu? Bagaimana jika Dita belak-belakan? Bagaimana jika semuanya pecah sebelum ia sempat menutupi satupun? Sepanjang perjalanan, ia mencoba menelpon Dita lagi dan lagi. Nada sambung terdengar, tapi tidak ada jawaban. Angkat dong, Dit. Jangan bikin masalah sekarang, gumamnya putus asa. Ketika motor berhenti di depan rumah, Ragil melihat pintu tidak terkunci. Degup jantungnya hampir melompat keluar. Ia menelan ludah. Tangannya terangkat ke gagang pintu. Pelan, ia dorong. Pintu terbuka. Dan tepat di sana, di depan pintu masuk,
Sepasang sepatu wanita. Bukan milik Alia. Bukan model yang pernah dibeli Alia. Bukan warna kesukaan Alia. Sepatu itu kecil, berhak tipis, feminin. Sepatu yang jelas-jelas milik Dita. Ragil membeku. Wajahnya memucat seperti kain rendam kaporit. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh tubuhnya gemetar. Alia, bisiknya nyaris tak terdengar. Lorong rumah terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah seperti berjalan menuju akhir. Tidak ada suara TV, tidak ada suara piring, tidak ada suara istri menyapa. Sunyi. Sunyi yang menuduh. Ragil melangkah perlahan, nafasnya panik-panik. Jantungnya seperti ditusuk jarum dari dalam. Begitu ia tiba di ruang tamu, tatapannya langsung menangkap tas Dita tergeletak di sofa. Terbuka. Ada lipstik merah menyembul dari dalamnya. Ia menutup mata beberapa detik. Ya Tuhan, Alia pasti lihat ini. Suara langkah lembut terdengar dari arah kamar. Ia menoleh cepat. Dari balik pintu kamar, perlahan Alia muncul. Tidak dengan teriakan, tidak dengan air mata, tidak dengan emosi yang meledak. Yang keluar hanyalah perempuan dengan mata kosong, datar, hampa. Tatapan yang jauh lebih menakutkan daripada marah. Alia berdiri menatapnya lama tanpa sepatah kata. Ragil merasa lututnya melemah. Alia, suara Ragil bergetar seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Alia hanya menatap, tidak bergerak, tidak bereaksi, tidak memberikan jawaban tentang apa yang sudah ia ketahui. Hanya diam. Diam yang menghukum. Diam yang memojokkan. Diam yang membuat Ragil ingin lari dari tubuhnya sendiri. Ragil melangkah satu langkah ke depan, tapi berhenti begitu melihat ekspresi istrinya. Tidak marah, tidak sedih, tidak meledak. Justru itu yang membuat Ragil merasa seperti sedang tenggelam. Alia membuka mulutnya perlahan. Namun, sebelum kata apapun keluar, terdengar suara laling dari dalam rumah. Suara yang membuat wajah Ragil hancur seketika. Alia, Mas Ragil sudah pulang ya? Itu suara wanita melembut, manja dan sangat familiar. Dita. Ragil mengusap wajahnya keras, tubuhnya roboh mental. Alia tetap diam, tetap berdiri, tetap menatapnya tanpa emosi. Tatapan yang membuat Ragil sadar. Hari itu bukan Dita yang paling ia takuti, tapi Alia, istrinya sendiri. Dengan diamnya yang mematikan. Ragil berdiri kaku di ambang pintu kamar saat suara Dita terdengar semakin dekat. Perempuan itu muncul dengan wajah polos, masih menyunggingkan senyum tipis, tidak menyadari betapa salah langkahnya hari itu. Begitu melihat Ragil, Dita tersentak. "Mas, kok udah pulang?" Tanyanya gugup, memegang tasnya erat-erat. Ragil tidak menjawab. Ia hanya menatap Alia yang masih tak bergerak dari posisinya, seperti patung yang menunggu seseorang mengaku dosa. Suasana rumah terasa seperti ditutup kaca tebal. Sunyi, menekan, dan semua orang di dalamnya kesulitan bernafas. Alia menarik nafas perlahan, kemudian berbicara dengan suara rendah yang bahkan membuat Dita menelan ludah. "Silahkan duduk. Kalian berdua." Ragil langsung menurut, hampir seperti anak sekolah dipanggil kepala sekolah. Dita duduk ragu, pandangannya berpindah antara Alia dan Ragil, seperti tidak paham kenapa suasana berubah drastis. Alia duduk di depan mereka, meletakkan ponselnya di atas meja. "Ragil," ucapnya lirih, "aku cuma mau dengar kejujuranmu." Ragil membuka mulut, tapi yang keluar hanya bisikan gugup. "Sayang, aku bisa jelasin." Alia mengangguk pelan. "Silahkan." Ragil mengusap wajahnya, masih berpikir keras mencari alasan. Dia cuma butuh bantuan uang. Aku kasihan. Dia asisten. "Kamu janji nikahin aku, Mas." Dita memotong dengan suara kecil tapi jelas. Ragil langsung menoleh dengan tatapan panik. "Dita, kamu..." "Mas, yang bilang.
Mas bilang kalau rumah tangga Mas udah gak harmonis. Mas bilang aku cuma harus sabar sampai Mas siap ngomong sama Mbak Alia. Alia menatap Ragil tajam, tapi tetap tidak meledak. Diamnya lagi-lagi menusuk lebih dalam daripada teriakan. Begitu, tanya Alia pelan. Ragil menggeleng kepat. Tidaklah, aku gak bilang begitu. Dita salah paham sayang. Alia membuka ponselnya. Dari galerinya ia menyalakan rekaman suara. Terdengar suara Ragil jelas tanpa keraguan. Sabar ya Dit, aku urus pelan-pelan. Kamu tahu aku sayang sama kamu. Ragil memucat seketika. Dita juga terdiam, tak menyangka suaranya direkam. Alia melanjutkan. Ia membuka laptop menampilkan bukti mutasi bank. Angka transfer 100 juta terpantang di layar. Ini apa? Suaranya rendah, tapi nadanya membuat Ragil ingin bersembunyi. Ragil membuka tangan, mencoba menyentuh Alia. Aku bisa jelasin sayang. Ini, belum selesai, Alia mengangkat remote kecil. Ia menekan sebuah tombol. Speaker rumah langsung memutar rekaman video. Rekaman yang tadi ia pasang sebelum Dita datang. Terlihat Dita memasuki rumah, membawa tas besar, meletakkan sepatu dan memeriksa diri di kaca sambil merapikan rambut. Tidak ada alasan yang mungkin bisa memutarbalikkan itu. Ragil seperti kehilangan tulang. Ia berlutut, lalu jatuh sepenuhnya, merangkak ke arah Alia, memeluk kakinya. Alia, ya Allah, Alia, aku salah, aku bodoh, aku khilaf, maafkan aku, jangan tinggalin aku, jangan pisahin aku dari kamu. Suaranya pecah, berlendir, histeris, seperti seseorang yang baru sadar kehilangan sesuatu yang sangat penting. Dita menunduk dengan wajah tegang, merasa terseret ke dalam badai yang tidak bisa ia kendalikan. Alia perlahan melepaskan kakinya dari pegangan Ragil. Ia menatap Ragil dengan mata berkaca-kaca, tapi suaranya tetap stabil. Ragil, suami itu mengangkat kepala, penuh harapan, berlumur air mata. Aku cuma mau dengar kejujuranmu, ucap Alia patah, tapi tetap tegap. Sekali ini saja. Tanpa alasan, tanpa karangan, tanpa menyalahkan siapapun. Ragil menutup wajahnya, menggigil, tapi tidak ada kata keluar. Tidak ada yang ia ucapkan. Tidak ada keberanian untuk mengakui. Keheningan itu jauh lebih menghancurkan daripada apapun. Alia menyika air matanya sendiri. Ia menatap Ragil lama, sangat lama. Dan itu menjadi momen di mana Ragil benar-benar sadar. Ia sudah menyeberangi batas yang tidak bisa ia putar kembali. Malam setelah konfrontasi itu, rumah terasa seperti dua dunia yang berbeda. Alia berada di satu sisi, hening, terluka, berusaha tetap bernafas. Sementara Ragil berada di sisi lain, bergerak tanpa arah, menahan ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Ragil mengetuk pintu kamar tamu dengan suara lirih. Alia, boleh aku masuk? Alia yang duduk memeluk lutut di sudut ranjang tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, pandangannya buram oleh air mata yang ia tahan sejak siang. Ragil mengetuk lagi, kali ini lebih pelan. Alia, please. Alia menarik nafas panjang, mencoba menahan gemetar suaranya. Mas, pulang saja ke kamar. Boleh aku jelasin? Mas sudah jelasin tadi. Potong Alia, suaranya serak tapi tegas. Dan Mas tahu, itu bukan kejujuran. Hening. Ragil tidak punya jawaban. Pintu tetap tertutup. Dan itu pertama kalinya Ragil tidur sendirian di kamar utama sejak mereka menikah. Pagi berikutnya, Alia bangun lebih awal. Matanya sembab, tapi ia tetap membuat sarapan seadanya. Suara peralatan dapur yang bertemu permukaan meja terasa seperti gema kecil dalam rumah yang sudah kehilangan kehangatan. Ragil keluar dengan langkah lesu. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Alia, boleh aku bantu? Alia hanya menggeleng dan memindahkan piring tanpa menatapnya. Ragil duduk, tapi setiap gerak Alia membuatnya ingin meminta maaf lagi. Namun ia tahu, permintaan maaf hanya terdengar seperti kebohongan berikutnya. Di kantor, masalah Ragil mulai memuncak.
Rekaman pesan Dita yang meminta 100 juta lagi bocor lewat satu staf yang pernah mencuri dengar lalu menyebar sebagai gosip. Mas Ragil itu dekat banget sama asistennya ya. Katanya sering pulang bareng. Pantasan Dita pakai barang baru terus. Ragil mendengar bisikan-bisikan itu dari balik pintu kaca ruangannya. Ia tak bisa menegur siapapun, karena ia tahu mereka tidak salah. Kepala divisinya memanggilnya, menanyakan hubungan personal dengan bawahan. Ragil hanya bisa berkata, "Tidak ada apa-apa, Pak." Tapi suara bergetarnya mematahkan kebohongan itu sendiri. Saat Ragil kembali ke rumah sore itu, ia berharap Alia akan sedikit lebih lembut. Tapi yang ia lihat adalah Alia yang baru selesai menerima telepon, memegang ponsel dengan wajah hancur. "Siapa?" tanya Ragil pelan. Alia tidak langsung menjawab. Ia menunjukkan layar ponsel. Nama penelpon? Mama Ragil. Ragil menelan ludah. "Apa yang Mama bilang?" Alia menghela nafas panjang, suaranya pecah ketika berbicara. Katanya, "Aku harus lebih memperhatikan suami. Katanya kalau rumah tanggamu kacau itu karena istri tidak bisa menjaga. Katanya, aku terlalu sibuk kerja, terlalu banyak kegiatan, kurang melayani Mas." Ragil menutup mata, menahan rasa bersalah yang menghantam dadanya. "Alia, aku akan bicara sama Mama." "Tidak perlu," jawab Alia dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku cuma heran, kenapa semua kesalahan yang Mas lakukan jatuhnya selalu ke aku?" Pertanyaan itu membuat Ragil membeku. Ia ingin memeluk Alia, tapi tidak berani menyentuh. Alia membalingkan wajah, berusaha menahan air mata yang jatuh perlahan ke pipinya. "Mas, aku capek," ucap Alia pelan, suaranya setengah pecah. "Capek menebak apa aku pernah cukup di mata Mas." Kata-kata itu menghantam Ragil lebih keras dari semua kemarahan yang pernah ia bayangkan. Alia pergi ke kamar tamu lagi malam itu. Ragil duduk di lantai lorong memegang kepalanya, mengisak tanpa suara. Sementara itu, di sudut kamar tamu, Alia menatap langit-langit gelap dengan mata terbuka lebar-lebar. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, ia benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa. Dan luka itu bukan luka yang bisa ditutup hanya dengan maaf. Bukan malam itu, bukan esok hari, mungkin bukan dalam waktu dekat. Alia meninggalkan rumah di pagi yang sunyi, tanpa banyak barang. Hanya satu tas kecil berisi pakaian dan dokumen penting. Ia tidak berpamitan pada Ragil yang masih terlelap dengan mata bengkak karena semalaman menangis di sofa. Ia menuliskan satu pesan singkat saja. "Aku butuh waktu." Rumah ibunya berada di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk, jauh dari suara tudingan mertua, dan jauh dari bayang-bayang rumah yang penuh luka. Saat ibunya membuka pintu, Alia langsung runtuh dalam pelukan. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Tidak perlu penjelasan. Seorang ibu tahu dari cara anaknya menangis bahwa dunia sedang menimpa pundaknya terlalu berat. Hari-hari awal di rumah ibunya, Alia lebih banyak diam. Ia duduk di halaman belakang, memandang pohon jambu yang sudah tua, menyentuh tanah yang familiar, mencoba menemukan bagian dirinya yang hilang. Di ponselnya, Ragil terus mengirim pesan. 1, 2, 5, 10 pesan dalam sehari. "Alia, tolong jawab. Aku kangen kamu. Aku nyesel, tolong beri aku kesempatan. Aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa makan." Pesan-pesan itu masuk seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Awalnya Alia tidak membaca sama sekali. Tapi kemudian pada malam ketiga, ia memberanikan diri membuka salah satunya. Tulisan Ragil panjang,
sangat panjang, penuh penjelasan, permintaan maaf, janji berubah, dan kalimat putus asa. Namun bagi Alia, semua itu terdengar seperti suara dari seseorang yang sedang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, bukan menyelamatkan pernikahan. Telepon dari Ragil juga datang berkali-kali. Alia membiarkan dering itu berlalu setiap kali. Tapi di malam keempat, ia mengangkat telepon. Suara Ragil terdengar pecah, hampir tak dikenali. "Alia, aku mohon, aku gak bisa hidup kalau kamu ada." Alia menggigit bibir menahan air mata yang menggenang. "Mas, aku butuh waktu." Jawaban itu membuat Ragil menangis semakin keras. Tapi kali ini Alia tidak luluh. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Bukan dingin, bukan kebencian, tapi kesadaran bahwa ia juga harus mencintai dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Alia mulai menimbang segalanya. Apakah rumah tangga ini masih bisa berdiri? Apakah luka itu bisa sembuh? Apakah ia ingin hidup dengan seseorang yang tak jujur? Bagaimana masa depan anak mereka jika ia bertahan? Bagaimana masa depannya jika ia memilih pergi? Ia mencatat di buku kecil hal yang pernah membuatnya bahagia bersama Ragil dan hal yang membuatnya terluka. Hal-hal kecil yang dulu ia abaikan kini terasa seperti bukti dari sesuatu yang lebih besar. Di rumah ibunya, Alia juga menemukan ketenangan yang sudah lama hilang. Ia bisa tidur, ia bisa merenung tanpa suara Ragil memohon. Ia bisa memikirkan dirinya sendiri untuk pertama kali setelah sekian lama. Namun setelah seminggu, ia mengambil keputusan untuk kembali ke rumah. Bukan untuk rujuk, bukan untuk memaafkan, bukan juga untuk mengakhiri. Ia kembali karena ada sesuatu yang perlu ia ucapkan langsung. Sesuatu yang akan menentukan masa depan mereka. Namun ia tidak mau Ragil tahu terlalu cepat. Biarlah suaminya merasakan ketakutan, keraguan, dan penantian yang ia rasakan selama bertahun-tahun, walau hanya beberapa hari. Ketika Alia membuka pintu rumah, Ragil terlonjak bangun dari sofa. Matanya bengkak, rambutnya berantakan, tubuhnya tampak lebih kurus. "Alia, ya Allah, Alia, kamu pulang." Ia berlari, ingin memeluk tapi berhenti ketika melihat air muka Alia yang datar. "Aku pulang untuk bicara," kata Alia pelan. Ragil mengangguk cepat, panik dan penuh harapan. "Apapun sayang, aku siap. Aku akan kulakukan segala." Alia duduk membuka buku kecilnya, tapi tidak langsung berkata apa-apa. Ia membiarkan Ragil menunggu. Membiarkan ia tenggelam dalam rasa takut akan kehilangan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Ragil, ia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Alia menatapnya lama, dalam, dan penuh pertimbangan. Dan Ragil tahu kata-kata yang akan keluar dari mulut istrinya kali ini bukan lagi sekedar emosi, tapi keputusan besar yang menentukan hidup mereka selanjutnya. Alia menunggu Ragil di ruang keluarga, duduk dengan kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuan. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang seolah memaksa waktu bergerak lebih lambat dari biasanya. Ia sudah menata napas sejak tadi, memastikan suaranya tidak bergetar, memastikan ia tidak kembali runtuh saat kata-kata harus diucapkan. Ragil turun dari tangga perlahan, langkahnya ragu. Mata bengkak, wajah kusut, napasnya seperti tersengal menahan sesuatu yang terlalu berat untuk ditanggung. Ia berhenti beberapa meter dari Alia, seakan takut mendekat dan justru memperparah jarak yang sudah tercipta. "Mas, duduk," ucap Alia lirih, tanpa intonasi, tanpa marah. Justru itu yang membuat kalimatnya terdengar lebih menyakitkan.
Ragil menuruti, duduk di hadapannya namun tidak berani menatap langsung. Tangan laki-laki itu gemetar, dan saat akhirnya ia memberanikan diri membuka suara, suaranya pecah. "Alia, Mas mohon, jangan diam seperti ini. Apapun hukumannya, Mas jalani. Tapi jangan gantung Mas kayak gini." Alia menghembus napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan. "Aku sudah terlalu sering ngasih kamu kesempatan. Tapi ternyata kamu lebih pandai berjanji daripada menepati." Ragi langsung menggeleng cepat. "Aku salah. Aku bodoh. Aku terjebak sama masalah kantor. Jangan salahkan kantor," potong Alia tanpa meninggikan suara. "Kalau kamu setia, kamu setia. Kalau kamu memang pengkhianat, sekecil apapun celah, pasti kamu pakai buat ngelakuin hal yang sama." Ragil menunduk semakin dalam, bahunya bergetar. "Aku sayang kamu. Aku sayang keluarga kita. Tolong, jangan hancurkan semuanya." Alia tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum getir dari seseorang yang sudah terlalu sering menelan luka sambil bertahan seolah baik-baik saja. "Kita ini sudah hancur dari sejak kamu memilih orang lain buat percaya," bisiknya. Ragil mendongak, air matanya jatuh tanpa ia pedulikan. "Aku bakal berubah, sumpah demi apapun, demi kamu, demi anak kita." Alia memejamkan mata sejenak. Rasanya seperti ada tangan besar yang meremas dadanya dari dalam. Ia ingat bagaimana dulu Ragil memandangnya dengan mata penuh cinta. Bagaimana laki-laki itu dulu selalu menggenggam tangannya saat berjalan. Bagaimana ia dulu merasa aman. Namun sekarang, aman saja tidak. "Aku butuh waktu," kata Alia. Setiap kata keluar seperti butiran pasir yang mengikis. Ragil langsung menyambut, buru-buru mengangguk. "Gak apa-apa. Kamu mau pergi, mau sendiri dulu, Mas izinin. Tapi jangan tinggalin Mas. Jangan bilang kamu mau pisah. Aku gak bisa kehilangan kamu, Li." Alia menatapnya untuk pertama kalinya malam itu. Tatapan kosong yang penuh luka. "Aku gak janji apa-apa," ucapnya tegas. Ucapan itu menghantam dada Ragil lebih keras dari bentakan manapun. Rahangnya mengencang, napasnya kacau, dan ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. Tubuhnya terguncang seakan seluruh dunia runtuh di atasnya. Sementara Alia duduk diam, tidak ikut menangis, namun matanya berkaca-kaca. Ia merasakan sakit yang lain kali ini, bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena melihat seseorang yang dulu ia cintai terpuruk, dan ia tidak tahu apakah ia masih punya tenaga untuk menyelamatkannya. "Kita nggak bisa balik kayak dulu, Mas," kata Alia lirih. "Kepercayaan itu, kalau udah retak, nggak bisa kamu tutup dengan janji. Kamu harus bangun dari awal. Dan aku nggak tahu apakah aku masih mau melihat fondasinya." Ragil meraih tangan Alia, mencengkeramnya seolah itu tautan terakhir yang bisa menahan rumah tangga mereka agar tidak jatuh ke jurang. "Tolong," bisiknya gemetar. "Jangan buat aku nunggu jawaban yang buruk." Alia menarik tangannya perlahan, bukan karena marah, tapi karena ia tahu sentuhan itu akan membuatnya goyah. "Aku nggak mau kamu nunggu jawaban apapun malam ini," katanya. "Kamu harus belajar menghadapi konsekuensi, sama seperti aku harus belajar menghadapi rasa sakitku." Sunyi kembali memenuhi ruangan. Malam itu, mereka duduk berseberangan, terpisah oleh meja kecil tetapi sejatinya terpisah oleh jurang yang jauh lebih besar. Jurang yang hanya bisa diseberangi jika kedua pihak memilih untuk membangun jembatannya bersama. Namun apakah jembatan itu masih layak dibangun? Itu pertanyaan yang bahkan Alia sendiri belum berani jawab. Malam itu Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang kamar tamu, memeluk lutut, menatap kosong ke dinding yang remangnya terasa seperti memantunkan seluruh kerutan pikirannya. Tangisnya tidak pecah, hanya sesekali matanya menghangat dan basah, lalu kering lagi. Hatinya sudah terlalu lelah untuk menangis panjang. Di kamar utama, Ragil juga sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk bersandar pada kepala ranjang, menunduk, kedua telapak tangan menutup wajah. Sesekali ia memandang pintu kamar tamu dalam bayangan.
berharap Alia tiba-tiba masuk dan berkata, "Kita bicara baik-baik." Tapi pintu itu tetap tertutup. Jarak fisik itu hanya seujung lorong, namun rasanya seperti ribuan kilometer. Pagi tiba, tidak ada suara cangkir, tidak ada aroma kopi yang biasa Alia buat, tidak ada sapaan, "Pagi Mas," hanya sunyi, sunyi yang menghukum. Saat Ragil keluar dari kamar, ia melihat meja makan sudah kosong. Alia sudah bangun, sudah mandi, sudah rapi, tetapi tidak menunggu Ragil. Ia hanya duduk di ruang tamu sambil memeluk tas kecil. Wajahnya datar, tidak dingin, tapi juga tidak hangat, seperti seseorang yang sedang mengambil jeda dari segalanya. "Li, kamu mau kemana?" Suara Ragil serak, "Hati-hati." "Aku mau keluar sebentar," jawab Alia tenang. "Aku ikut." Ragil menggeleng. "Aku cuma butuh ruang, butuh napas." Ragil menelan ludah. "Kamu mau ninggalin aku?" Alia memandangnya, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia menunjukkan sedikit senyum, senyum yang justru membuat hati Ragil semakin mencelos. "Kalau aku mau pergi, Mas, aku nggak akan pamitan." Jawaban itu membuat Ragil mematung. Ada rasa takut yang meledak sekaligus lega kecil, seperti seseorang yang baru saja dijatuhkan dari ketinggian, tapi masih bisa meraih ranting. Sebelum pergi, Alia sempat berdiri di depan Ragil. Ada jeda panjang, seolah Alia mencari kalimat paling tepat untuk ditinggalkan. "Aku masih di sini, Mas. Tapi bukan berarti aku akan selamanya tinggal. Kamu yang nentuin semuanya. Sikap kamu setelah ini, usaha kamu, bukan kata-kata kamu." Alia kemudian berjalan keluar. Dan saat pintu tertutup, Ragil terduduk di lantai. Tangannya menutupi wajah, bahunya terguncang tanpa suara. Ia memahami sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Kepercayaan bukan sekedar kata maaf dan janji berubah. Kepercayaan adalah kebiasaan, konsistensi, bukti nyata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti jalan panjang penuh kabut. Ragil mulai menunjukkan usaha. Ia memotong hubungan dengan Dita secara resmi lewat HRD, mengajukan mutasi departemen, bahkan memutus akses pribadi Dita dari ponselnya dan media sosialnya. Belajar memasak sederhana, menjemput anak sekolah, mengurangi lembur. Bukan karena ingin terlihat sempurna, tapi karena ia tahu ia harus memulai dari hal terkecil untuk mendapatkan sedikit kepercayaan kembali. Alia memperhatikan semuanya dari kejauhan. Tidak bersorak, tidak memuji, tidak memberi penilaian. Ia hanya melihat. Kadang Ragil menatap Alia seperti seseorang yang takut kehilangan cahaya terakhir dalam hidupnya. Kadang Alia membalas tatapan itu, namun cepat berbaling. Masih ada luka yang belum kering. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Alia duduk di balkon belakang. Angin malam menyentuh kulitnya lembut, namun hatinya masih penuh pergolakan. Ragil pelan-pelan menghampiri, memastikan jaraknya aman, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk terdengar. "Aku gak minta kamu balik sayang sama aku sekarang," katanya lirih. "Aku cuma minta satu hal. Jangan berhenti ngasih aku kesempatan buat nunjukin kalau aku bisa jadi laki-laki yang lebih baik." Alia menatap langit gelap. "Mas, kesempatan itu bukan hadiah. Itu pilihan yang berat. Aku rela kamu pilih atau enggak. Tapi selama kamu belum pergi, aku anggap itu kesempatan." Ada keheningan panjang. Namun kali ini bukan keheningan yang menyakitkan, melainkan keheningan yang memberi ruang bagi dua hati yang sedang mencari caranya sendiri untuk sembuh. Alia akhirnya berkata pelan, "Aku tidak tahu bagaimana nanti. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Yang aku tahu, aku butuh waktu dan kamu harus sabar." Ragil mengangguk tar, menelan air matanya sendiri. "Selama kamu masih di sini, aku akan sabar." Alia tidak menatapnya, namun bibirnya bergetar pelan. Ada sesuatu yang sedikit longgar di hatinya malam itu. Bukan memaafkan, belum.
tapi setidaknya hatinya tidak lagi sesempit dulu. Pengkhianatan dalam rumah tangga bukan hanya tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini tentang hancurnya fondasi yang dibangun bertahun-tahun, tentang luka yang tak terlihat namun terasa setiap detik. Tentang pasangan yang harus belajar merangkak lagi dari dasar, dan pasangan lain yang harus bertahan tanpa menghilangkan diri sendiri. Tidak semua hubungan yang retak harus berakhir. Tidak semua yang bertahan harus dipaksa sempurna. Setiap rumah tangga punya jalannya masing-masing. Terkadang, cinta tidak hilang. Ia hanya tertutup oleh luka. Dan kadang-kadang, luka itulah justru mengajarkan arti cinta yang lebih dewasa. Alia dan Ragil belum sampai pada akhir. Mereka masih berdiri di persimpangan, menunggu waktu, menimbang hati, belajar memahami kembali arti kebersamaan. Karena dalam setiap kisah rumah tangga, ending bukan ditentukan oleh satu kesalahan, tetapi oleh keberanian dua hati untuk tetap berusaha.